Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Andrea Sukmawati, NIM 2108682 dari kelas 1B PGSD. Saya akan menjelaskan materi mengenai landasan pendidikan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Selanjutnya ada fungsi landasan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan mencakup beberapa poin. Yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, sebagai barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, sebagai landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Dan yang keempat, sebagai perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Selanjutnya, ada tujuan landasan pendidikan. Tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui kajian landasan pendidikan adalah yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Dan yang keempat, pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu memajukan dan membantu manusia untuk tidak disalahgunakan ke hal yang negatif. Selanjutnya ada jenis-jenis landasan pendidikan. Saya akan menjelaskan 3 jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Dan yang ketiga, landasan psikologis pendidikan. Yang pertama adalah landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan religius ini sangat penting dalam pendidikan karena negara kita adalah negara yang mengakui adanya Tuhan sebagaimana bunyi Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, pendidikan juga tidak boleh keluar dari larangan agama ataupun menentang agama yang kita anut masing-masing. Yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Dalam landasan filosofis pendidikan, dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Yang pertama adalah landasan idealisme. Para filosof ini mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, yang memiliki tujuan hidup, dan yang hidup dalam aturan moral yang jelas. Yang kedua, landasan realisme. Para filosof realisme memandang bahwa dunia ini adalah materi yang hadir dengan sendirinya, yang tertera dalam hubungan-hubungan di luar campur tangan manusia. Dan yang ketiga, landasan pragmatisme. Pada dasarnya, pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu, ide, dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis. Lanjut, jenis-jenis landasan pendidikan yang ketiga yaitu landasan psikologis pendidikan. Psikologi sebagai sebuah landasan dalam pendidikan adalah bahwa dalam pelaksanaan pendidikan haruslah menerapkan unsur-unsur psikologis karena yang menjadi sasaran pendidikan tersebut adalah manusia. Ada 3 bentuk psikologi dalam pendidikan, yaitu yang pertama psikologi perkembangan, yang kedua psikologi pembelajaran, dan yang ketiga psikologi sosial. Ada 3 bentuk psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi perkembangan. Ada 3 pendekatan tentang perkembangan, yaitu pendekatan pentahapan, pendekatan diferensial, dan pendekatan ipsatif. Yang kedua ada psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran menurut Siddhartha, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, atau kecelakaan.
dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yang ketiga, psikologi sosial. Psikologi sosial menurut Hollander, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Sekian video penjelasan mengenai landasan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.